Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Hermanzo. Nah, di video kali ini kita akan buat tutorial gimana caranya bikin daripada makalah atau karya ilmiah. Biasanya ini adalah tugas untuk mahasiswa. So, bagi kalian yang penasaran, jangan lupa untuk stay tune terus. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's. Oke teman-teman, kita di sini langsung saja ke aplikasi Microsoft Word. Nah, di sini aku ada Microsoft Word 2010. Nah, bagi teman-teman bisa menyesuaikan dengan laptop dan Microsoft teman-teman masing-masing. Nah, di sini pertama itu teman-teman harus bikin daripada makalah dengan hurufnya di sini fontnya itu ada Times Roman dan untuk ukurannya itu 12 dan ditebalkan. Nah, itu untuk makalah dan juga untuk judul itu teman-teman bisa bikin ukurannya 14 dan sama hurufnya Times Roman. Untuk tulisannya itu atau fontnya itu semuanya Times Roman ya teman-teman. Dan ukurannya saja yang berbeda-beda. Dan untuk judul ini 14 dan untuk mata kuliah ini ada 12 dan jangan ditebalkan ya teman-teman. Dan di sini logo, teman-teman bisa langsung ambil logo ini dari insert dan langsung ambil pictures. Nah, di sini teman-teman bisa ambil foto teman-teman di mana teman-teman taruh nantinya. Nah, setelah itu teman-teman bisa bikin oleh siapa yang bikin gitu. Misal teman-teman nama kelompok atau nama teman-teman gitu ya. Beserta NIM. Biasanya ada NIM NIM ya. Nah, ada NIM, terus setelah itu nama teman-teman, kalau kelompok itu ada nama anggota ya. Dan setelah itu ada nama dosen pengampu atau dosen yang ngajar teman-teman. Dan setelah itu ada juga nama jurusan, nama fakultas, nama kampus, dan tahun akademik 2023-2024. Di sini teman-teman tebelkan dan teman-teman ukurannya itu adalah 14 ya teman-teman. 14 ditebelkan dan Times Roman. Dan setelah itu untuk cover ya teman-teman, tadi itu adalah cover namanya. Dan setelah itu baru ada kata pengantar. Nah, di sini kata pengantarnya teman-teman bisa lihat di contoh-contoh makalah di Google. Di sini contohnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bla 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 bla. Dan selanjutnya waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena sudah, kita langsung aja enter dan ambil bagian rata kanan ya. Ambil rata kanan dan di sini teman-teman sebutkan nama daerah teman-teman atau nama kota gitu ya. Kalau aku di sini namanya Sungai Penuh, kota Sungai Penuh. Jadi ambil aja Sungai Penuh. Nah, setelah itu koma, baru teman-teman bikin tanggal atau tanggalnya, misal tanggal berapa, 23 April 2023 gitu ya. Misalnya ini nih hari teman-teman tampil gitu makalahnya ya. Nah, teman-teman bikin dan di bawahnya teman-teman bikin nama kelompok teman-teman. Misalnya kelompok 3 misalnya gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman enter aja. Teman-teman ambil rata yang tadi, yang awal yang di sini ya. Yang rata kanan rata kirinya sama gitu. Teman-teman langsung aja enter ke bawah karena ini bagian kata pengantarnya yang udah selesai gitu ya. Kita langsung ke bawah. Itu ada daftar isi. Bagian daftar isi teman-teman ambil bagian rata tengah. Itu teman-teman tebalkan hurufnya dan ambil ukuran 14 dan hurufnya Times Roman. Di sini bacaannya itu adalah daftar isi. Daftar untuk hurufnya besar ya teman-teman. Daftar isi. Daftar isi ini teman-teman tempat letak halaman kayak buku gitu ya. Nah, kalau buku itu biasanya ada daftar isi. Kalau nggak ada daftar isinya, fix itu buku abal-abal. Oke, kita langsung aja enter ke bawah ya teman-teman. Nah, kita enter ke bawah ke bagian halaman selanjutnya.
Nah, di halaman selanjutnya ini teman-teman bikin aja sama, ditebelkan dan ukurannya 14 dan Times Roman. Teman-teman bikin di sini huruf besar bab 1. Nah, di bawahnya itu ada pendahuluan ya. Pendahuluan. Nah, biasanya di pendahuluan ini teman-teman bisa apa tuh, ada latar belakang, rumusan masalah dan tujuan dari masalah. Nah, di sini kita karena harus pakai rata kanan rata kirinya sama, terus ambil di sini bagian paragraf dan ambil yang A besar ini, kita buat di sini namanya latar belakang. Untuk huruf awalnya besar dan huruf setelahnya itu kecil semua ya teman-teman. Nah, karena udah, kita langsung aja ke bawah. Enter. Itu bikin lagi namanya rumusan masalah. Dan ada juga selanjutnya itu adalah tujuan masalah. Nah, ini teman-teman bisa cari latar belakangnya di Google. Latar belakang itu sama saja seperti pengertiannya atau definisinya. Nah, apa yang dipermasalahkan dalam judul ini, nah di latar belakang ini teman-teman tulis. Dan untuk masalah yang ingin teman-teman teliti itu biasanya poin-poin itu ada di RPS atau yang dikasih sama dosen teman-teman, itu bisa teman-teman taruh di rumusan masalah. Biasanya itu ada kayak gini ya, kita ambil bagian nomor 1 biasanya, dan di sini untuk jangan ditebelkan, dan ini kayak huruf 12 saja, ukuran 12, dan di sini teman-teman ketik pastinya jelaskan masih ini ya. Oke, kita kurangi ukurannya. Nah, di sini yang pertama jelaskan pengertian gitu, pengertian dari bla 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 gitu ya, tanda tanya. Terus teman-teman di sini ada juga tujuan kan. Nah, di sini tujuannya itu teman-teman taruh dulu, kita kecilin dulu karena sama nanti kayak yang di atas. Kita bikin juga kayak gini ya, nomor 1. Terus teman-teman klik di sini tujuan dari masalah yang di atas. Misal itu kan jelaskan pengertian dari bla bla bla. Berarti teman-teman harus bikin agar kita mengetahui apa yang dimaksud dengan pengertian bla 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 gitu ya. Nah, di sini tandanya tanda seru ya teman-teman, tanda seru. Bedakan dengan rumusan masalah itu tanda tanya, dan tujuan masalah itu tanda seru ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu teman-teman langsung aja ke bawah karena bagian bab satunya udah selesai. Nah, bagian bab 2 sekarang yaitu teman-teman langsung ambil rata kanan dan rata kirinya sama atau rata tengah biasanya namanya ya. Nah, di sini kita ambil ukurannya itu 14 ya, dan ditebalkan. Kita bikin di sini bab 2 dan teman-teman enter ke bawah, dan ini bagian pembahasan. Nah, pembahasan. Nah, biasanya di pembahasan ini adalah poin-poinnya itu yang ada di rumusan masalah, teman-teman. Yang ada di rumusan masalah ini ya, yang di sini itu pengertian. Nah, rumusan masalah itu pengertian. Nah, pengertian itu dalam rumusan masalah, maka kita klik di sini. Yang rata kanan rata kirinya disamain atau rata sebelah gitu ya. Dan kita taruh di yang A besar ini. Nah, biasanya teman-teman pasti bingung nih, kok A kayak gini, terus teman-teman hapus kok kayak gini juga gitu, nggak berubah. Nah, teman-teman klik aja tanda kayak gini, restart numbering. Nah, langsung berubah jadi A kan teman-teman. Nah, teman-teman langsung aja bikin di sini pengertian bla 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 gitu ya. Nah, kita enter, itu teman-teman mungkin ada lagi poin-poin selanjutnya gitu ya. Ada poin-poin selanjutnya dan apa gitu.
Nah, di bawah ini teman-teman enter, kita hapus backspace ya, namanya backspace biasanya untuk menghapus. Itu kita kecilin dulu hurufnya, ukuran 12 ya teman-teman. Dan di sini kita langsung aja ketik dari sumber mana gitu ya, sumbernya apalah gitu ya, sumbernya itu pengertiannya yang mau teman-teman jelasin. Dan ini bagian bab 2 ya. Bagian bab 2 ini pembahasan atau yang mau teman-teman jelasin gitu di rumusan masalah. Nah, selanjutnya itu ada bab 3. Kita bikin bab 3 lagi ya, teman-teman. Oke, kita ke bawah. Kita ambil rata tengah. Nah, di sini teman-teman bikin bab 3. Bab 3. Nah, kita enter ke bawah, ambil buat lagi situ namanya penutup. Penutup ya teman-teman. Nah, di bagian penutup ini teman-teman itu bikin kesimpulan dan saran. Nah, saran ini teman-teman kayak minta mereka mengkritik gitu atau melihat, membaca gitu apa yang salah dari makalah teman-teman gitu ya. Kita ambil di sini bagian rata sama tadi, terus kita ambil bagian A. Di sini karena teman-teman nggak udah tahu kan, nah langsung aja klik ini. Nah, di sini ada kesimpulan. Kesimpulan itu teman-teman rangkuman dari segala rangkuman dari semuanya yang teman-teman bahas itu jadi kesimpulannya ya. Kesimpulan. Nah, ini di bawahnya teman-teman klik aja apa gitu ya, saran kesimpulannya bla 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 bla. Nah, kesimpulan ini tuh nggak ditebelkan dan hurufnya ukuran 12 itu ya. Dan di bawahnya itu ada lagi B gitu ya. Nah, ini biasanya tuh saran kayak minta pendapat gitu sama teman-teman yang lain gitu ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman langsung aja bikin saran. Oke, ini kita tebelin bacanya ya. Oke, kita enter ke bawah. Di sini nggak usah ditebelin. Ini biar beda, teman-teman besarin ya. Ukurannya tuh dibesarkan. Nah, biar sama gitu ya. Dan bisa membedakan mana ini yang mau teman-teman jelasin nantinya. Nah, ini ada saran teman-teman kecilin dulu. Ini ada bla 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 bla. Nah, saran ini bisanya teman-teman bisa juga cari di makalah-makalah di Google. Biasanya itu ada ya, makalah-makalah orang. Teman-teman tengok aja di sana. Dan selanjutnya teman-teman langsung aja ke bawah. Nah, di bagian ini teman-teman ambil juga bagian rata tengah. Di sini teman-teman langsung aja klik, namanya itu adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah tempat ngambil sumber-sumber, link-link atau nama penulis atau nama sumber dari mana teman-teman ngambil. Misalnya dari Google, teman-teman ambil link dari Google itu teman-teman taruh di sini. Namanya itu daftar pustaka ya. Kita besarin dulu ya ini. Nah, daftar pustaka. Oke, di sini daftar pustaka. Nah, di sini biasanya itu teman-teman kita cari aja di Google dulu ya. Nah, kita pergi ke sini, teman-teman ambil tambah. Biasanya teman-teman udah tahu gitu kan. Kita cari aja apa, misal pengertian gitu ya. Pengertian apa gitu ya, setelah pengertiannya. Pengertian ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Nah, kita buka yang apa namanya, pengertian aja gitu ya, apalah segala macam. Nah, yang ini teman-teman, nanti yang ada di sini itu namanya itu link. Nah, link di sini itu teman-teman copy. Kita tunggu ya. Nah, ini linknya. Nah, ini linknya ya teman-teman. Teman-teman copy.
teman-teman salin. Habis itu teman-teman pergi ke bagian tempat kita ngetik tadi atau Word, Microsoft Word kita. Nah, teman-teman klik kayak gini, tunggu dulu ya. Ini karena gede semua jadinya. Kita kecilin ukurannya. Dan ini teman-teman enter. Nah, jadi warna biru itu bisa diklik ya teman-teman. Nah, kayak gitu bikinnya ya teman-teman. Nah, oke, udah selesai nih makalah kita. Kayak ginilah perumpamaan dari makalah ya teman-teman. Teman-teman bisa bikin di rumah teman-teman nantinya. Oke, sekian dulu dari tutorial bikin makalah dari versi channel Hermanzo. Sekian dulu dari channel Hermanzo. Mungkin untuk video selanjutnya kita akan membahas untuk gimana cara bikin daripada artikel nanti ya teman-teman. Dan untuk artikel itu pastinya kita akan ada videonya itu pakai part ya, karena aku sambil belajar juga ya, sambil belajar dan aku sambil berbagi ilmu ke teman-teman semua. Oke, sekian dulu dari video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lainnya biar video ini dan aku juga lebih semangat bikin videonya ya teman-teman. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close till I get up. Time is barely on our side.